Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Halo semua, sekarang kita akan membahas materi teks debat KD 3.13, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari materi teks debat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah analisis isi teks debat. Analisis yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu dalam teks debat itu. Yang kedua, memperoleh pemahaman dan pengertian yang mendalam. Yang ketiga, merasakan serta menghayati ide-ide sang pembicara, sasaran ataupun pengorganisasiannya. Yang keempat, memahami pokok pembahasan dalam teks. Yang kelima, mencari dan mencatat fakta-fakta penting. Berikutnya ada unsur-unsur debat. Unsur debat yang pertama itu ada tema. Tema adalah suatu hal yang merupakan atau membahas sebuah masalah atau persoalan yang nantinya akan dikembangkan di dalam debat. Tema menjadi pokok pembicaraan dan hampir selalu melekat dan menjiwai seluruh proses debat. Sehingga tema harus dipilih dengan berbagai penyesuaian agar debat itu tampak lebih hidup, dan tema debatnya sebaiknya ditentukan dan dipublikasikan terlebih dahulu sebelum debat itu dilaksanakan. Unsur debat yang kedua itu ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya debat. Sebagai pemimpin, moderator bertindak memandu, menengahi, semacam mewasiti pembicaraan dalam debat. Menjadi seorang moderator dalam suatu debat sebenarnya tugasnya amat berat, yakni memimpin dan mengarahkan jalannya keseluruhan proses debat. Moderator harus sungguh-sungguh menguasai bahan-bahan yang diperdebatkan. Dalam suatu proses debat, moderator harus bersikap netral serta tegas dalam menegakkan ketertiban, sopan santun dan disiplin dalam menggunakan waktu juga ya. Selanjutnya dalam unsur-unsur teks debat ada peserta. Peserta adalah orang yang mengambil peran dan terlibat langsung untuk menyumbangkan gagasan dalam sebuah debat. Peserta bisa terdiri dari perorangan atau kelompok. Peserta dibagi ke dalam dua pihak atau lebih yang berseberangan, yaitu pihak pendukung dan pihak penyangkal. Pihak pendukung harus mengajukan usul negatif atau sanggahan terhadap kandungan tema yang disuguhkan dalam debat. Yang berikutnya dalam unsur teks debat ada pendengar. Debat dapat saja dihadiri oleh para pendengar dari berbagai kalangan. Para pendengar dituntut untuk memperhatikan jalannya perdebatan secara aktif. Karena pada akhir debat, para pendengar biasanya diminta untuk menyampaikan opini atau pemberian suara terhadap hasil debat. Oleh karena itu, pendengar harus dapat mengembangkan dirinya agar menjadi pendengar yang baik. Yang terakhir dalam unsur teks debat itu ada waktu. Pihak penyelenggara harus merancang alokasi waktu debat sesuai dengan kebutuhan. Para peserta harus diberi kesempatan secukupnya untuk memaparkan usul mereka secara jelas. Hendaknya penjabaran alokasi waktu dijabarkan kepada peserta debat terlebih dahulu sebelum debat itu dimulai. Selanjutnya ada struktur debat. Struktur debat yang pertama itu ada mosi. Mosi yaitu hal atau topik yang diperdebatkan. Yang kedua ada tim afirmatif, yaitu tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Yang ketiga ada tim negatif atau tim oposisi, yaitu tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Yang keempat ada tim netral, yaitu tim yang memberikan argumen dua sisi, baik dukungan maupun sanggahan terhadap mosi. Yang kelima, moderator, yaitu orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Yang terakhir, ada penulis, yaitu orang yang menuliskan kesimpulan suatu debat atau biasanya disebut notulen.
Nah, itulah pemaparan mengenai materi debat hari ini ya. Selanjutnya, kalian tetap harus mengerjakan tugas. Kalian cari sebuah tayangan TV atau program acara TV yang mengenai debat. Kemudian, analisislah unsur dan struktur debat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.